Sebagai seseorang yang sudah lebih dari 10 tahun bergelut di dunia Adobe Photoshop, saya lumayan sering ya ketemu beberapa permasalahan yang menurut saya ini lumayan mengganggu. Dan buat teman yang baru belajar Adobe Photoshop, saya yakin kalian juga pasti bakalan sering nih ketemu permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba share nih permasalahan-permasalahan yang sering saya temuin dan juga saya akan kasih solusi untuk mengatasinya. Nah, saya harap sih apa yang akan saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa ngebantu kalian nanti untuk mempermudah kalian dalam belajar Adobe Photoshop. Ketika kita menghapus background di Adobe Photoshop itu biasanya ya kadang penghapusannya itu bisa kurang rapi. Jadi nanti di samping gambar atau objek kita itu masih kelihatan kayak ada garis tipis ya hasil sisa background yang kurang rapi tadi. Nah, untuk merapikannya ini gampang banget. Yang pertama, kalian bisa buka aja menu layer. Setelah itu pilih mapping, pilih difference dan atur nilainya antara 1 atau 2 pixel. Kalau sudah, maka di sini hasil sisa background tadi ini bakalan jauh lebih rapi. Nah, jadi fungsi difference ini dia fungsinya adalah untuk membuang atau menghapus sisi samping dari gambar atau objek kita sebanyak 1 pixel ya, karena kan tadi kita atur nilainya di 1 pixel. Ketika kita mengcopy gambar PNG dari Google terus kita paste di Adobe Photoshop, ini biasanya backgroundnya pasti bukan transparan ya, tapi malah berubah jadi warna hitam. Nah, inilah yang terjadi kalau misal kita langsung copy paste aja gambarnya dari Google. Nah, biar kita bisa dapetin gambar yang transparan, ini caranya gampang banget. Yang pertama, kalian klik kanan aja di gambar yang pengen kalian copy. Setelah itu di sini pilih salin tautan atau copy link address. Nah, kalau sudah di Adobe Photoshop, ini kalian buka menu file, terus pilih fresh embed. Setelah itu kita pastikan aja linknya dan kita klik OK. Nah, maka di sini kita bakalan dapat gambar seperti aslinya, yaitu di sini backgroundnya itu bakalan jadi transparan ya, jadi bukan hitam seperti sebelumnya. Nah, kalian mungkin pernah nemuin ya kasus seperti ini. Jadi di sini kita tidak bisa drag and drop gambar langsung ke Adobe Photoshop-nya. Nah, permasalahan seperti ini itu biasanya sering terjadi sama Adobe Photoshop yang versi lama gitu. Nah, buat mengatasinya ini gimana sih? Ini caranya gampang banget. Yang pertama, kalian klik kanan aja di icon Adobe Photoshop. Setelah itu di sini kita pilih Open File Location. Nah, setelah itu kalian klik kanan lagi di bagian iconnya sini, terus pilih Properties. Setelah itu kita buka menu Compatibility dan di sini kita on checklist aja di bagian Run as Administrator. Kalau sudah kita klik OK dan sekarang di sini kalian bisa coba aja, maka di sini kita sudah bisa drag and drop gambar langsung ke Adobe Photoshop-nya. Ketika kita mencoba mindahin gambar atau objek yang sudah kita seleksi, ini biasanya hasil pemindahannya itu bakalan jadi bolong-bolong kayak gini. Nah, solusi biar kita bisa mindahin gambar ya supaya tidak ada terjadi bolong-bolong kayak gini, ini caranya gampang banget. Nah, jadi untuk mindahin gambarnya, pastikan di sini kalian sudah gunakan tools namanya adalah Content Errors Move Tool. Nah, jadi dengan tools ini ketika kita mindahin gambar atau objek yang sudah kita seleksi, maka dia tidak akan nyisain ya atau ninggalin bolong-bolong seperti sebelumnya. Nah, cuman untuk tools ini hanya tersedia di Adobe Photoshop yang versi terbaru. Jadi jika misal di tempat kalian tools ini tidak ada, jadi pastikan ya di sini kalian sudah update Adobe Photoshop kalian ke versi yang terbaru. Kalau misal kita ngedit ya background foto kita menjadi blur kayak gini, nah biasanya hasil fotonya ini bakalan kelihatan kurang natural karena di samping gambar atau foto kita ini masih kelihatan kayak ada bayangannya gitu. Nah, untuk merapikannya biasanya di sini saya akan menggunakan tools namanya adalah Smooth J Tool. Nah, ini caranya gampang banget. Jadi yang pertama ini kita atur dulu ukuran brushnya. Kalau sudah, ini tinggal kalian tarik aja ya bagian sisi gambar kalian ke dalam objek ya atau gambar seperti ini. Nah, sebagai perbandingan di sini kalian bisa lihat aja hasil gambar yang sudah kita rapikan menggunakan Smooth J Tool. Ini hasilnya kelihatan lebih natural ya dibandingkan yang sebelumnya. Ya, kurang lebih itulah beberapa permasalahan yang sering saya temuin di Adobe Photoshop dan juga solusi untuk mengatasinya. Nah, kalau misal kalian mungkin sering juga nih ketemu beberapa permasalahan di Adobe Photoshop dan kalian mungkin tahu nih solusi untuk mengatasinya, boleh banget nanti kalian bisa share aja pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak banget buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai. Ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. So, kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.